Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di dalam setiap pembukaan kata selalu diawali dengan membaca alhamdulillah, puji-pujian dan ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Salat Jumat, khutbah Jumat tidak sah ketika tidak dimulai dengan baca alhamdulillah dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula doa tidak bisa sampai ketika tidak diawali dengan baca alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena memang setiap detak jantung kita, setiap detik dari kehidupan kita yang kita jalani dalam kehidupan kita ini tidak lepas dari yang namanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya untuk menikmati, untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala wajib hukumnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Dan ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat pada kamu. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kau mengingkari nikmatku. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat di atas begitu tegas dan jelas bahwa Allah memerintahkan kita untuk selalu bersyukur kepadanya. Di antara hal yang membuat kita pandai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara kita senantiasa merenungkan bahwa begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam surat Ibrahim ayat 34, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kau menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan pernah dapat atau tidak bisa menghitungnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada bermacam-macam bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada nikmat lahir, ada juga nikmat batin. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ayat 20, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiran wa batinah. Yang artinya, dan Allah menyempurnakan nikmatnya untukmu lahir dan batin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat lahir adalah nikmat yang tampak secara fisik. Badan yang sehat, harta yang banyak, orang tua yang masih ada, anak yang sehat, rumah tempat tinggal untuk bernaung, itu semuanya adalah contoh daripada nikmat lahir. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada juga nikmat yang sering kita lupakan. Karena saking seringnya nikmat ini yang mengalir kepada kita, sehingga kita sering merasa lupa dan atau melupakan. Nikmat itu adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zariyat ayat 21, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian, apakah kalian tidak melihat? Sesekali kita merenungkan, kita perhatikan bentuk tubuh kita yang luar biasa ini, dengan sistem dan anggota tubuh yang sangat luar biasa lengkap. Pernahkah kita mencoba untuk menghitung, atau bisakah kita untuk menghitung berapa tangan kita setiap kali terayun?
berapa kedipan mata setiap harinya? Bisakah kita menghitung berapa detak jantung kita setiap harinya? Berapa banyak hal yang telah didengar oleh telinga kita? Ada berapa banyak kata dan kalimat yang sudah diucapkan oleh lisan kita? Begitu nikmat Allah yang sangat luar biasa banyak pada diri kita saja kita tidak bisa menghitungnya, apalagi nikmat Allah yang lainnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga nikmat batin, nikmat yang tidak tampak secara fisik, akan tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat ini adalah nikmat yang terbesar di antara nikmat-nikmat yang lainnya. Nikmat itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari itu telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Dan telah aku sempurnakan untukmu nikmatku untukmu, wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridhai agama Islam sebagai agamamu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang sempurna, agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai bentuk rasa cinta dan syukur kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita bersolawat kepada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian ceramah singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita renungi sekali lagi, apakah dengan nikmat yang banyak yang telah dianugerahkan Allah kepada kita ini, kita sudah menggunakannya dengan semaksimal mungkin? Apakah dengan nikmat ini kita gunakan untuk beribadah atau malah berbuat dosa? Apakah dengan nikmat yang banyak ini kita gunakan untuk kebaikan atau sebaliknya kita lakukan untuk keburukan? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan dengan kesyukuran kita, dengan mengucapkan alhamdulillah kepada Allah dan kemudian mensyukuri nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, kita gunakan semaksimal mungkin untuk beribadah kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.